Ketika ketua panitia Hendra Sinadi yang pergi, makanya nggak tahu dia pergi ini jangan-jangan nggak mau dengar nih. Itu Pak Tony Wenas kaget loh, kan tanggal 7 saya harus ada di Amerika. Tapi alhamdulillah teman-teman wartawan harus tahu, hari ini faktanya Tony Wenas ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat Tony Wenas the Piano Man. Silakan, Chief. Selamat siang semuanya. Jadi Pak Tony ini dia penggemar musik ya, Mas Budi ya. Jadi bingung, lagunya banyak banget soalnya yang dia suka. Yang dia bisa juga banyak banget. All gender. Jadi ya sekian belas atau puluh tahun pertemanan saya sama Pak Tony ini ya dari zaman SMA melihat beliau on stage sendirian di Istora. Sampai sekarang akhirnya sering satu panggung bermain bersama di band beliau 180. Jadi ya udah kita berdiskusi mau nampilin apa nih Mas Tony kan. Dari segi karya sendiri juga banyak, beliau ada dari album Solid 80-nya sendiri, dari proyek-proyek bersama Faris RM seperti Simfoni dan proyek-proyek yang lain. Akhirnya udah saya mau santai aja, mau lagu-lagu yang campur aja, nggak perlu harus retrospektif lagu-lagunya. Ya beliau juga waktunya kan juga ini ya kita bagi-bagi. Oke, setuju Bang. Jadilah nanti mungkin seperti yang ada di promo yang sudah beredar ya. Jadi all genre ada di konsernya Pak Tony nanti. Begitu, Budi. Mulai dari rock, jazz, pop, Pop ballad, semua. Ballad ada, oldies ada. ada juga. 20-an lagu ya kira-kira. 20 lagu. 21 lagu. Masih kuat Pak Tony. 20 lagu itu kayak Once, Kakak Slang. Itu 20 lagu tuh band-band rock itu. Wah sebenarnya beliau bisa lebih. Bisa Nah, selama latihan ini Mas Krisna lihat, nanti saya konfirmasi ke Pak Tony. Iya. Selama latihan kan udah beberapa kali latihan dengan Mas, gimana? Pak Tony-nya, vokalnya. Oh vokal tetap. Ya artinya dari kinerja beliau sehari mungkin kantor dulu mungkin sampai jam 5. Iya. Lanjut latihan, kita latihan 2 shift gitu ya, 6 jam gitu. Masih kuat. Tetap fit. Tepuk tangan dong buat Pak Tony Wenas. Bisa ditanya rahasianya nanti Mas Budi. Iya makanya mau nanya apa rahasianya nih. Rekan-rekan pers dan media. Jadi tadi diceritakan oleh Mas Krisna bahwa Tony Wenas itu mempunyai repertoar lagu yang sangat komplit, dari ballad, dari pop, dari rock. Bahkan saya juga kaget kemampuannya dalam menyanyikan lagu-lagu dan musik-musik jazz. Tapi semua itu harus dikurasi. Masa konser mesti 4 jam kan ya kan? Iya, banyak jadi banget. terpilihlah 20 atau 21 lagu itu tadi. Nah, Tunggu, Mas Duki. Kenapa Mas Duki kaget seorang Tony Wenas bisa nyanyi lagu jazz? Apa kekagetannya Mas Duki? Apa ekspektasinya Mas Duki tentang beliau? ekspektasi saya kan lagunya Queen, terus waktu di kampus. Nah, beliau ini kan kakak kelas saya jauh ya, kalau Mas Kadri kakak kelas juga. Nah, dia 3 tahun. Nah, Nggak terlalu tua. ini ada 2 kakak kelas saya di Fakultas Hukum UI, Pak Tony Wenas dan Bang Kadri. Waktu di kampus memang tampilnya Solid 80 terus, Queen terus. Yang itu yang saya lihat, dan sama Mas Faiz juga ada karya original. Tapi waktu saya lihat sama sohib saya juga, Mas Gita Wirjawan, pernah duet dadakan di San Francisco ya. Nyanyi I Left My Heart in San Francisco, jazz banget itu. Di Amerika. Di Amerika. Di suatu forum. Jadi, wah, udah gitu kemarin waktu kita nge-jam ada lagi ya. Nah, tapi kita lihat nanti. Nah, tugas saya juga memoles lagi band yang udah solid yang dibuat Krisna dan kawan-kawan ini. Ada bagian-bagian yang wah keren nih kalau pakai horn section, pakai brass section. Oh, jadi ada brass dan horn section nih. Terus keren nih kalau pakai string section. Ada lagi yang full orkestra string dengan horn gitu kan. Jadilah saya membuat format lagi light orkestra lah, atau orkestra yang size-nya medium,
untuk memperkuat konser ini sehingga lebih grande gitu ceritanya. Jadi Berapa piece orkestra? ada 17. 17. Lumayan lah. Lumayan. Jadi Lumayan terinspirasi jangan kalah sama konser Phil Collins, konser-konser yang di Kennedy Arms yang di Kennedy Center ya. Iya. Jadi itu terinspirasi oleh itu dan wah saya senang sekali karena lagu-lagu ini juga dulu waktu saya SMP, SMA kan sebelum bikin Krakatau saya mainin juga lagu-lagu itu, tapi sekarang bertugas mengorkestrasi ini nikmat mana yang kau dustakan ini kayak. Saya merasa senang sekali dan ini didedikasikan untuk semua dan juga untuk konser perdananya Papri Live ini semoga bisa menambah keren dari konser Tony Wenas The Piano Man. Wow, tepuk tangan dong buat Mas Diki. Ya, gimana melihat sosok Tony Wenas ini dalam ekosistem industri musik Indonesia? Ini harus serius nih sama Kadin. Berat. Nah, Saya tadi Pak Hendra Sinadia cerita dia datang dari Makassar ingin bertemu Tony Wenas supaya bisa. Ya. Ini saya juga sama. Ada cerita itu. nah, cerita dong. Saya masuk Fakultas Hukum, terima juga pada saat itu di tempat yang lain. Saya memilih UI karena saya pengen lihat band Solid 80, terutama Tony Wenas. Karena waktu itu masih dipromo di Radio Amigos. Dan kemudian saya, situasinya di kampus itu saya sering gitaran khusus lagu-lagu Queen. Supaya nanti orang lihat siapa ini yang bisa bawain lagu Queen nih. Ini teritorinya Tony Wenas. Sampai saya berkenalan. 25 tahun kemudian saya masuk Solid 80, tapi kemudian saya keluar. Tunggu, masuk di Solid 80 sebagai apa? Udah kan? Sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi bareng. Karena saya tahu leadership dia, sehingga karena saya leader, dia leader, nggak ketemu saya cuma satu lagu doang. Ya jadi saya nggak betah, saya keluar. Tapi saya tahu, saya melihat Tony Wenas itu sebagai leader, nggak cuma sebagai band member. Jadi as a band leader, as a performer. Ya. Jadi seperti benar dia tampil menurut saya, kacamata saya sebagai penyanyi. Pemain band, penyanyi, vokalis, kalau dia bisa tampil sendiri dengan piano dan bisa membuat orang terpukau, nah itu Itu gokil itu. gokil. Jadi kita bukan menjadi David Foster aja ada instrumen bisa main gitar, ada piano instrumen tuh. bass, ada instrumen drum, ada instrumen vokalis, enggak. Ya. Nah, dia mesti tampil sendiri. Ya. Nah, Tony Wenas sudah memenuhi syarat itu. Ya. Jadi termasuk pada saat saya dilibatkan, kemudian kita ada lagu bertiga, ya. Sama-sama dari Fakultas Hukum UI waktu itu, Once, saya, sama Tony Wenas, sama-sama Manado kita bertiga. Kita membawakan lagu Manado Padang dia. You Take My Breath Away. Ya. Breath. Iya. You take my breath away. Breath away. Itu nanti dibawain tuh. Itu nanti dibawain. Wah, ini bocoran nih. Jadi itu lagu memang syahdu. Saya senang aja lihat orang komentar, wah ini malah lebih bagus dari Queen. Serius. Tepuk tangan dong buat Kadin. Saya senang sendiri gitu. Jadi nanti kita akan tampilkan lagu itu bersama Once dengan karakter masing-masing. Ya Tony dengan karakter vokalnya, Once dengan karakter vokalnya, dan saya dengan karakter vokalnya sendiri. Oke. Ya, itu yang akan kita tampilkan. Dan kemarin saya cek untuk Risa, itu ada orkestranya, ada nanti. Ada. Wah, Itu makin ini bakal seru nih ya, penasaran nih. betul. Oke, yang menarik apa yang disampaikan oleh Uda Kadin, teman-teman wartawan perlu dicatat bahwa beliau melihat sosok Tony Wenas itu selain sebagai performer, as a musician, tapi juga sebagai leader. Jadi leadershipnya tahun 80-an ketika bikin Solid 80, sebagai jurnalis saya mencatat itu untuk kepentingan saya menulis beliau. Tahun 80 beliau sudah membuat Solid 80 bukan dengan konsep ngumpul-ngumpul seperti band lain dibikin. Mau sebut band apa aja, mau sebut God Bless, Kla Project, Dewa 19, Slang, Gigi dan sebagainya. Ketika bikin pertama kali Solid 80, beliau sudah dengan konsep profesionalisme. Ada manajer, ada bagian keuangan, ada kesekretariatan dan sebagainya. Jadi udah siap. Jadi saya pribadi menganggap bahwa kalau hari ini beliau sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan Amerika di Indonesia, dan tetap menjadi musisi selama 47 tahun, sebuah prestasi yang objektif. Tepuk tangan dong buat Pak Tony. Jadi leadershipnya nggak kaleng-kaleng. Jadi memang figur Tony itu dibutuhkan di ekosistem musik Indonesia. That's why makanya dia juga aklamasi dipilih untuk menjadi ketua umum dari Papri. Nggak cuma di band tapi juga memang dibutuhkan. Ya. Terima Oke. kasih. Thank you
Uda Kadri, dan sebelum ke Pak Tony, saya ingin ke Pak Lexi. Punten mikrofonnya. Jadi Pak Lexi, back to showbiz ya. Tadi musiknya udah digarap, Dwiki turun tangan. Tadi konsep konsep lagu-lagu yang disampaikan oleh Uda Kadri juga ini bakal kelihatan bikin kita gemes nih ya, penasaran ingin menyaksikan. Tapi secara bisnis dari perspektif Papri terhadap konser ini, apa yang ingin diharapkan ke depannya? Jadi katakanlah ini sebagai konser perdana Papri live. Terus apa yang diharapkan oleh Papri ke depannya, Pak Lix? Terima kasih Pak Budi. Saya melihat bahwa dengan memberikan performance pertama pada Ketua Umum Pak Tony Wenas, selain beliau adalah musisi senior dan punya prestasi, beliau akan menggerek musisi-musisi lain untuk kita orbitkan pada event-event Papri selanjutnya, sehingga itu menjadi sebuah peluang bisnis bagi Papri sendiri dan bagi musisi yang ada di Indonesia. Dan kami bertekad bahwa di Papri ini akan mendorong terus showbiz dan melahirkan showbiz yang lebih profesional. Karena peluang market kita sangat besar. Indonesia ini punya market luar biasa. Tinggal bagaimana mengkomunikasi dan memberi sentuhan profesional pada event-event dan konser-konser, dan terbukti sudah terselenggara. Konser-konser dunia internasional juga diselenggarakan Indonesia. Bagi Papri yang membawahi begitu banyak musisi dan penyanyi, saya kira ini adalah kesempatan. Tapi kita beri ruang yang pertama kali kepada beliau karena memang diharapkan menjadi lokomotif daripada gerbong-gerbong Papri yang berikutnya. Saya kira itu. Oke, tepuk tangan dong Pak Lexi. Jadi teman-teman Papri yang ada ditulis, silakan menulis tentang konser ini, tapi ini penting banget buat saya harus ditulis karena disampaikan oleh seorang ketua umum Papri yang sebentar lagi akan konser. Beliau mengatakan, dan ini yang ketiga kali yang saya dengar, waktu Hari Musik Nasional di RRI, ya Pak Dwiki, ketika kita menyelenggarakan di sana, beliau juga ngomong ini di depan wartawan, tapi saya lihat belum ada wartawan yang menangkap ini dan kemudian menjadikan isu yang gede. Saya berharap nanti Detik dan semua juga bisa membesarkan ini. Idenya Pak Tony itu adalah ingin menjadikan karya musik di Indonesia ini seperti K-pop. Jadi di Indonesia ini ada iPop. Sebetulnya apa yang ada di benak Pak Tony Wenas sehingga kepikiran bahwa Indonesia ini punya peluang yang baik untuk menghidupkan iPop itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Sekjen, Pak Dom, Uda Kadri, Krisna. Jadi iPop sebenarnya bukan ide baru. Di dalam Munas Papri di Lombok tahun berapa, 2022 ya? 2022 Pak Presiden juga sudah menyebut mengenai iPop ini. Itu pun atas dasar masukan Papri ya. Jadi intinya adalah kenapa kalau kita dilihat ini Bung Dwiki Darmawan ini udah konser di 80 negara. Yang ngalahin dia cuma Indomie aja. Indomie itu di 140 negara jualannya. Dia di 80 negara, seorang musisi Indonesia. Tangan dong yang kencang. Gila, siapa yang bisa? Dan Dwiki tidak sendirian, ada Dwiki lainnya juga yang berkiprah secara internasional. Jadi bukan nggak mungkin lah musisi Indonesia itu bisa berkiprah dunia internasional. Sangat mungkin. Di dalam negeri apalagi 280 juta orang. Dan semua bisa, sebagian besar bisa mendengarkan musik dari gadgetnya masing-masing. Jadi pasarnya besar sekali, talentanya besar sekali. Kalau kita lihat komunitas musik Indonesia ini, coba lihat di mana pun juga acara kita tuh ada musisi dan bagus-bagus semua. Mau acara kawinan, mau acara sunatan, mau acara apapun lainnya, reunian, coba lihat itu semua. Tapi kalau seandainya ini kemudian bisa dikoordinir, diintegrasikan dengan cara yang tepat, dengan marketing strategi, tadi Pak Bendung bilang, Pak Lexi bilang adalah bisnisnya harus dipikirin juga, jangan cuma kita pikir kreativitasnya aja. Bisnis ya, bahwa industri musik itu harus jalan dalam arti kata bahwa si pencipta bisa menciptakan lagu, si penyanyi membawakannya, dan harus sampai ke audiens kan gitu ujungnya.
Sama kayak kita jualan listrik, kalau nggak sampai ke pelanggan ya nggak ada gunanya kita produksi listrik. Begitu juga musik, kita harus bisa merencanakan supaya musik itu bisa sampai ke audiens. Audiensnya yang mana? Audiensnya ada di dalam negeri dan ada di luar negeri. Dalam negeri 280 juta, di luar negeri ada 7 miliar lebih. Jadi pasar luar biasa besar di luar negeri, 7 miliar. Kalau kita kemudian mencoba mencanangkan itu dengan cara yang sporadis masing-masing, ya bisa, tapi kemudian hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau dilakukan secara terintegrasi dengan stakeholders lainnya, harusnya bisa lebih cepat tercapai. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Budi Aceh, gimana kalau saya nanti Pak Apri dalam waktu dekat kita akan bikin workshop, mungkin sifatnya sangat terbatas, untuk membuat satu roadmap menuju itu. Baru kemudian setelah kita buat roadmap dengan sangat simple, sederhana, praktikal, baru kemudian kita ajak para ahli-ahli di bidang akademis dan lain sebagainya untuk membuat itu menjadi satu naskah akademik yang bisa kemudian menjadi kebijakan pemerintah gitu. Wah, keren banget. Jadi kalau ini bisa tercapai, tentu musik Indonesia akan bisa lebih berkiprah lagi. Begitu, Mas Budi. Dan insya Allah kalau Once bulan Oktober udah duduk di DPR, dia akan memperjuangkan itu juga, Chief. Semoga dia di Komisi 10. Amin. Kalau di Komisi 7 dia ngurus pertambangan. Urus Freeport dong dia. Oke, sayangnya Once belum nongol di sini, jadi saya nggak bisa konfirmasi teman-teman. Siapkan pertanyaan teman-teman. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan aja buat Pak Tony. Jadi selebihnya teman-teman siapkan pertanyaannya. Baik, Chief. Ketika teman-teman panitia mempublish flyer hampir ke semua jaringan media sosial, apa yang terjadi dengan handphone seorang Tony Wenas? Banyak yang minta tiket, Pak. Kalangan mana aja? Dari semua kalangan banyak yang minta tiket. Sementara di informasinya nggak ada tiket bisa diperoleh di mana. Di flyernya pertama nggak ada RSVP-nya. Jadi jadi semua orang nanya, ini by invitation, private party atau jadi itu yang banyak bertanya adalah mau bisa beli tiket di mana sampai sekarang. Yang artinya yang nanya itu bukan mau nonton gratis kan, tapi justru mau ingin beli. Justru ingin beli, ya baik yang gratis maupun yang beli. Tapi banyakkan yang beli. Ini nyambung dengan apa yang dipikirin sama Pak Lexi ini, bahwa showbiz buat Papri itu sebuah keniscayaan yang harus digarap dengan baik. Ya, karena memang mungkin sangat tepat strategi yang dilakukan oleh Papri, oleh tim panitia, yaitu di blast aja dulu. Jadi ibaratnya demand diciptakan dulu, supply-nya belum ada. Dan akhirnya sekarang Ciptakan demand-nya dulu, demand-nya baru muncul, baru ada supply-nya pelan-pelan. Dan sekarang panitia bingung ngatur kursi, siapa yang dikasih duduk, siapa yang enggak nih. Baik, kita ngomong anak band nih sekarang. 47 tahun. Tapi karir profesional kalau kita catat dari tahun 80 berarti 40 tahun. Chief Tony ada di industri musik ini. Dari era itu ada Faris di sana, lalu ada Dwiki, dan hari ini ada nama-nama baru, ada Liodra, ada kemarin Jinan Leticia ya, yang dikenal nama Mas Dwiki ke kita, yang nyanyi di panggungnya Coldplay 6 kali berturut-turut di Singapura itu. Kenapa seorang Tony Wenas masih merasa penting harus ada di panggung industri musik ini dan nyanyi secara profesional, dibayar dan membuat orang membayar untuk nonton? Oh, itu kan musik. Tadi saya bicara soal industrialisasi. Kalau kita cuma bicara soal murni kreasi seni semata, ya silakan aja, bebas aja. Siapa mau menciptakan apa, contoh lah seorang seniman, seorang pelukis, dia mau lukis apapun juga, dia bilang harganya itu bisa 5 miliar, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak ada yang beli 5 miliar, ini kan juga nggak sama juga kan gitu ya. Jadi nggak ada nilai ekonomisnya, nggak ada. Jadi di sini musisi memang harus diapresiasi dari segi keekonomiannya juga. Dan itu menjadi dasar kalau kita mau bicara industrialisasi. Ini bukan soal kapitalisme, ini adalah soal apresiasi terhadap musisi, apresiasi terhadap seniman. Itu harus diapresiasi. Mungkin ada beberapa seniman, saya contohkan lagi para pelukis gitu ya, dia lukis wajah seseorang,
dia kirim kepada yang bersangkutan, dia nggak minta uang. Yang bersangkutan ya nggak cuma take it for granted lah, ya udah bagus lah mumpung gue dikasih, ya enggak lah, itu kan pasti ada nilai ekonominya. Jadi itulah kira-kira. Jadi yang kita lakukan di sini adalah bagaimana memang musisi tetap harus diapresiasi dari berbagai segi, termasuk dari segi ekonomi juga. Dan itulah yang membuat saya tetap, kalau orang tanya, mah Tony lo masih main, masih dibayar? Masih dibayar. Masih. Iya, masih dibayar. Sebagai apa? Saya bukan sebagai presiden Freeport, dan saya sebagai musisi dan harus dibayar. Luar biasa. Baik, Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Tepuk tangan dong, mesti semangat. Kalau bisa cerita pengalaman latihan dengan teman-teman ini, kan ada Once Michael, ada Eka Deli, ada Ruth Sahanaya, dan Ya tentu kan teman-teman ini semuanya adalah mereka yang sangat-sangat profesional di bidangnya masing-masing, termasuk Uda Kadri juga sangat profesional dengan karakter vokalnya yang dahsyat, yang kekarnila-karnilaan. Dan yang menariknya adalah kan masing-masing berbeda ya, masing-masing berbeda. Ya, Once tadi udah Kadri bilang, Once dengan karakternya sendiri, Kadri dengan karakternya sendiri, Eka Deli dengan karakternya sendiri, dengan gaya sliding sliding singingnya yang fantastik ya, dengan Ute juga dengan gayanya sendiri, dengan Lilo dengan gayanya yang agak urakan juga itu. tapi seru ya. Dan itulah memang disinilah kelihatan sekali bahwa kita memang betul-betul akan membawakan satu multi genre dengan multi talent, dengan musisi juga yang ada beberapa musisinya yang baru pertama kali saya main bareng. Apalagi nanti digabung sama orkestranya Wiki. Jadi ini tentu saja akan jadi suatu konser yang betul-betul boleh dikatakan lengkap lah. Lengkap semuanya. Oke, apa harapan Chief Tony dengan kehadiran penonton yang hadir yang terbatas tadi, lalu kemudian nanti kita akan publish untuk ditonton di seluruh Indonesia? Ya semoga kiranya barangkali Papri bisa kembali menjadi motor utamanya, motor utama dalam pengembangan industri musik di Indonesia. Tadi Bung Lexi sudah mengatakan bahwa ini adalah showbiz, ya this is part of showbiz, tapi juga hasilnya akan digunakan untuk musik Indonesia itu sendiri. Jadi bukan untuk hal-hal lain, tapi lebih kepada untuk musik di Indonesia, untuk operasional Papri dalam mengembangkan musik di Indonesia, dan juga berkaitan dengan membantu musisi-musisi kita yang kurang beruntung secara sosial ekonomi. Oh, jadi keuntungan dari konser ini tuh ada Iya. ada nilai Impact. sosialnya. Impact. Oke, Pak Lesi mau tambahin itu? Cukup ya? Baik, teman-teman. Bang Edo, pertanyaan yang bagus. Jadi pertama ingin saya jelaskan, Papri Live sebelum konser ini dimulai untuk performing right sudah melakukan pembayaran royalti terlebih dahulu melalui LMKN. Boleh tepuk tangan untuk ini, supaya menjadi contoh kepada semua IO atau promotor bahwa kita wajib membayar performing right duluan. Nah, setelahnya konser ini tentunya ya ada, kita ini dokumentasikan, kita rekam secara live video, audio video, multi tracks, sehingga nantinya bisa dinikmati lagi oleh publik secara umum, yang terutama pastinya di Papri Live, di Papri Official YouTube kanal kita, dan tentunya bisa ada pihak-pihak lain juga, media yang berminat. Namun terkait itu nantinya ada hal-hal yang harus di clearance juga Pak Edo, karena sudah menyangkut kepada ranah royalti digital maupun mechanical right ya. Apalagi kalau tadi ada fisik yang sudah kita selesaikan secara adat ini di awal adalah rights license untuk membawakan lagu-lagu ini di ranah performing right atau di ranah performance untuk konser nanti melalui lembaga manajemen kolektif nasional sesuai dengan arahan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Nah, itu yang pertama. Jadi
terkait fisik. Nah ini nantinya akan cukup panjang urusannya karena lagu-lagu juga ada yang lagu Indonesia, ada yang lagu Barat ya. Tentu kita harus berhubungan dengan publisher-publisher yang bersangkutan. Tapi Papri memang harus memberi contoh kepada semua pihak bahwa ketika melakukan hal-hal yang terkait dengan publikasi, republikasi sebuah musik, tentu urusan-urusan license ini harus dibereskan dulu secara profesional. Dan kita juga punya penasehat di Papri ini yang juga lawyer kondang Bang Kadri Muhammad ini. Jadi sekjen tenang aja, ini ada penasihatnya praktisi hukum ya yang sangat luar biasa. Itu yang dua hal yang dijelaskan, tapi terima kasih atas masukannya. Kita sangat ingin memberikan tontonan ini kepada publik nantinya melalui berbagai platform, namun dengan catatan apabila semuanya clearance-nya sudah berjalan dengan baik. Apabila masih ada yang kendala, kita akan tetap tayang, mungkin yang perkecualiannya yang tidak mencapai kesepakatan itu. Karena terutama justru lagu Indonesia itu banyak sekali aturannya yang terkait itu. Jadi itu akan kita buat. Terima kasih masukannya. Oke, Kang. Sebenarnya kami tidak menjual tiket dalam acara ini, tetapi memang by invitation ya, support, karena sesuai dengan komitmen dengan para sponsor juga seperti itu. Tetapi kami membuka kesempatan bagi yang ingin menonton ini dengan mengontak hotline kita secara personally dan kemudian dijawab, kemudian disitulah kesempatan untuk menonton acara ini ada gitu ya. Jadi memang ini by invitation. Terus kalau konsep acara seperti pada umumnya memang ini totally konser live ya, konser live yang bisa dinikmati oleh para penonton untuk menikmati musik-musik dengan lagu-lagu yang dinyanyikan Tony Wenas. Sepanjang konser adalah lagu-lagu yang dia sukai, yang tentunya juga akan disukai para penonton yang dalam 4 dekade ini. Disitulah lagu-lagu itu ada di dalam 40 tahun karir bermusiknya Tony Wenas, sehingga pastinya akrab di kuping penonton. Namun bagi publik umum nantinya kami akan memberikan video on demand atau VOD di kanal kami nantinya, dengan catatan tadi VOD itu sudah clearance semuanya sehingga bisa dinikmati oleh publik semuanya gitu. Terima kasih. Ya, jadi nanti Mbak nontonnya di Papri Official YouTube ya. Yang tanggal 7 nanti undangan terbatas, tapi beberapa media nanti tentu saja tidak semua sama seperti hari ini. Jadi sekali lagi ya, mohon maaf karena tidak bisa mengcover semua media. Jadi akan terbatas diundang nanti oleh koordinator media kita. Jadi kalau terima undangan datang tanggal 7, alhamdulillah berarti rezekinya untuk menyaksikan konser ini. Tapi kalau enggak nanti bisa menyaksikan di YouTube. Mumpung tadi Pak Dwiki ngomong soal sponsorship, saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa sponsor dari kegiatan ini tuh terima kasih banyak ya. Saya ingin sampaikan kepada PT Pertamina Persero. Tepuk tangan dong buat Pertamina yang udah mendukung acara ini, PT Pertamina Persero Tbk. Lalu kemudian ada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Tepuk tangan yang kencang yang punya dana nih. Lalu ada sponsorship yang lain, PT Pangansari Utama. Ini kalau nggak ada Pangansari ini banyak perusahaan nggak bisa makan nih. PT Anugrah Tuhu Praya. Lalu ada, tepuk tangan dong, Tax Prime. Ini banyak nih. Benchmark Advantage Group. Tepuk tangan jangan ragu-ragu. PT Semesta Alam Barito SAB. Lalu ada dukungan dari Kompas Group ya, Harian Kompas, Kompas.com dan Kompas TV. Lalu ada dukungan dari radio digital The Hills.
Ada dukungan dari Rumah Produksi Planet Desain Indonesia. Ada CEO-nya di sini, Oleg Sancabatiar, dan juga ada dukungan dari konveksi asal Bandung, Roda Randata, yang bajunya kita hari ini pakai semuanya. Ada yang dari Roda Randata datang? Terima kasih sudah mendukung kegiatan ini. Jadi Mbak, ya, jadi ini penonton terbatas. Jadi memang ya undangan premium lah istilah kita. Kenapa? Karena kita berharap bahwa ini bisa menjadi seperti yang tadi disebutkan di Amerika itu ada yang namanya Kennedy Center. Silakan teman-teman lihat di YouTube. Itu penontonnya emang terbatas, tapi setelah dipublish dia menjadi public domain, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di dunia. Dan kita berharap Tony Wenas The Piano Man juga akan seperti itu. Baik, penanya yang terakhir. Iya. Jadi kalau puncak karir saya sebenarnya tahun 80-an. Tahun 80-an justru puncak karir. Jadi saya bukan ahli piano. Kalau ahli piano pegang stand piano enggak. Kalau ahli-ahli piano tuh Dwiki Darmawan, Joy Alexander, Indra Lesmana, itu mereka yang ahli-ahli. Kalau saya cuma asik aja mainnya. Beda. Mainnya lebih asik. Jadi saya nggak akan bawain lagu karya-karya saya sendiri. Enggak. Jadi ini betul-betul cover ya. Cover baik lagu Indonesia maupun lagu Barat. Tujuannya adalah untuk memang menghibur dengan suatu kreativitas. Kreativitas itu kan tidak hanya mencipta ya, termasuk menyanyikan juga kan kreativitas, termasuk memainkan sambil menyanyi itu kreativitas. Jadi itu yang akan ditampilkan, di mana saya akan bernyanyi sambil bermain piano seluruh 20-an lagu itu. Jadi ya mungkin tadi teman-teman kalau ngobrol ya, banyak orang yang bisa main piano, bisa menyanyi, banyak orang yang bisa menyanyi saja, banyak orang yang bisa main piano saja, tapi mungkin sedikit orang yang bisa bermain piano sambil bernyanyi untuk seluruh lagu-lagu yang akan ditampilkan. Dan yang sedikit itu cuma satu nama, Tony Wenas. Saya tahu dulu bahwa ini adalah satu awal. Jadi memang pabrik sudah merencanakan akan ada beberapa lanjutan lagi dari konser seperti ini. Tentu saja dengan berbagai macam genrenya, dalam berbagai macam format, tapi intinya adalah kelanjutan dari konser seperti ini. Jadi gitu jawaban. Adri, silakan. Oh ya, terima kasih. Mungkin perlu diketahui bahwa sebagian daripada penampil nanti itu adalah sebenarnya anggota pabrik, pengurus. Saya sendiri sebenarnya ada di Dewan Penasehat, juga Dwiki, ya, Once, ya. Jadi memang di bawah kepemimpinan Pak Tony ini memang pabrik itu harus tampil berbeda dari sebelumnya, ya, dari sebelum-sebelumnya. Artinya menggunakan network ke semua resources daripada jaringan teman-teman dan juga anggota dan keluarga besar pabrik untuk membuat suatu konser. Kali ini yang pertama ini dibuat sedemikian, tadi sebutkan by invitation, premium, untuk mendapatkan dana supaya bisa nanti dibuat untuk kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk konser-konser berikutnya ya. Karena tujuan dari pabrik ini sebagai persatuan artis, pencipta, penyanyi, pemusik Republik Indonesia, yang ini organisasi musisi atau artis yang paling lama. Ya. Jadi menaungi banyak kepentingan, dan untuk itu membutuhkan memang dana yang mesti kita create sendiri. Nah, Tony sebagai chief di sini, juga teman-teman yang lain ini chief semua nih masing-masing ya. Tapi kali ini boss of the bossesnya adalah Pak Tony Wenas. Tapi dinasihati satu oleh saya. Nah, udah. Ini pertanyaannya, selama konsernya. Jadi tadi pertanyaannya bahwa apa bedanya nggak dalam konser di bawah pabrik? Ya ini bedanya justru ini terorganize di bawah leadership yang bagus, dan konser nanti apapun yang akan ditampilkan itu adalah memang musik yang bagus
dan ditampilkan dengan orang-orang yang kompeten di bawah. Krishna ini sudah sangat piawai untuk membawakan lagu-lagu terutama atau membuat arrangement untuk lagu-lagu asing, ya, lagu-lagu cover. Dwiki pun juga untuk orkestrasinya juga terbaik. Pertanyaan itu kan sudah dijawab. Ada lagi pertanyaan di balik pertanyaan. Ya, di saja. Jadi tidak semuanya bentuk konsernya ini akan seperti ini di ballroom. Ada yang outdoor, giliran siapa artisnya. Ada yang juga mungkin indoor lagi. Ada yang outdoor tapi bentuknya lebih ke festival. Jadi akan banyak variasi yang dilakukan oleh Papri Live ini sebagai satu entitas baru dari Papri, organisasi profesi, organisasi besarnya. Dan Papri Live inilah yang menggarap berbagai konser itu nantinya yang tentunya akan menguntungkan seluruh ekosistem musik di Indonesia, gitu ya. Ya, not to mention bahwa yang kemarin saya hadir di Padang itu, jadi Papri juga punya kegiatan festival kebangsaan ya ke beberapa daerah kerjasama dengan university. Itu satu hal yang baik dan nggak hanya cuma konser tapi juga ada diskusi-diskusi. Betul. Ya. Itu yang sudah dijalin dengan 3 universitas dan akan dilanjutkan. Saya juga ingin menambahkan sedikit saja tentang Papri untuk sekedar pengetahuan teman-teman bahwa Papri selaku organisasi profesi sejak berdirinya juga sudah menelurkan atau menginisiasi entitas lain atau organisasi lain secara spesifik. Misalnya bersama ASIRI melahirkan AMI, Anugerah Musik Indonesia. Bersama ketika ada lembaga manajemen kolektif, yang pertama kali ada KCI. Itu pun salah satu bidannya adalah Papri juga. Ketika ada lagi lembaga manajemen kolektif yang untuk performer, diciptakan lagi oleh Papri, lembaga manajemen kolektif Papri. Ketika Badan Nasional Sertifikasi muncul di Indonesia bersama Kemendikbud dan Kementerian Tenaga Kerja, Papri pun melahirkan lembaga sertifikasi profesi. Dan juga bersama Mas Chandra Darusman dan lain-lain, Papri juga mendorong asosiasi yang bergerak di bidang federasi FESMI. Serikat Musik ya, FESMI. Jadi banyak organisasi lain yang didorong oleh Papri dan termasuk sekarang melahirkan Papri Live. Terima kasih, itu sebagai tambahan. lengkap ya, Mas Buyil.